Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, anak-anak, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Minggu Advent kedua pada intinya bertemakan pertobatan. Dan bacaan-bacaan suci yang barusan kita dengarkan tadi, kalau kita simak, kita refleksikan bacaan pertama dan bacaan kedua, di balik semuanya itu adalah ajakan, seruan untuk bertobat. Dan dalam bacaan Injil kita mendengarkan bahwa kehadiran Yohanes Pembaptis di padang gurun untuk menyuarakan pertobatan. Yohanes Pembaptis sebagai perintis jalan bagi Sang Almasih di padang gurun oleh cerita dari Injil lain seperti Injil Matius, Markus, kita akan menemukan ia menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni segala dosa. Dan dalam Injil tadi kita mendengarkan apa yang tertulis dalam nubuat Nabi Yesaya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus bertobat? Jawabannya bahwa pertobatan merupakan pesan pokok bagi umat manusia untuk menyambut kedatangan Sang Almasih, Sang Juru Selamatan. Karena tidak mungkin anugerah keselamatan itu bisa diterima atau dapat diterima oleh orang yang hidupnya masih berada di dalam dosa. Dengan kata lain, pertobatan adalah syarat mutlak yang harus dilakukan oleh manusia sehingga layak agar pantas untuk menyambut kedatangan Tuhan. Lalu, apa itu pertobatan? Ada banyak definisinya. Tetapi di sini kita bisa mengartikannya secara sederhana. Bertobat berarti berbalik kembali atau meninggalkan kehidupan lama kita. Kehidupan lama di sini itu adalah dosa, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, hal-hal yang kotor di hadapan Allah, dan kita kembali berjalan menuju terang atau kembali berjalan dalam naungan kasih Tuhan. Dan masa Advent ini bagi kita orang Kristiani, khusus orang Katolik, adalah sesuatu yang rutin akan dirayakan setiap tahun sebagai sebuah tradisi. Dan di dalam Advent itu selalu ada seruan untuk pertobatan. Namun di sini perlu kita sadari bahwa pertobatan itu bukanlah sebuah tradisi. Bukanlah tradisi. Dengan kata lain, jangan hanya sebatas pada kata-kata, namun harus menghasilkan buah yang nyata. Harus konkret dalam kehidupan kita. Dan di sini bahwa pertobatan itu harus didasarkan pada sebuah penyesalan yang tulus. Ada niat baik untuk tidak melakukan lagi hal-hal dosa atau yang tidak berkenan di hadirat Allah. Dan akhirnya pertobatan itu berpuncak dalam sakramen rekonsiliasi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tetapi harus kita akui bahwa pertobatan itu terkadang membuat kita tidak merasa nyaman. Karena harus meninggalkan kemanusiaan kita. Harus meninggalkan keegoisan diri kita. Harus meninggalkan hal-hal yang membuat kita senang, membuat kita nyaman. Dan di sini kita bebas memilih apakah akan tetap tinggal dalam hal-hal yang membuat kita nyaman, tetapi tidak membawa kita kepada Tuhan untuk memperoleh bahagia, sukacita, keselamatan, ataukah sebaliknya, mengampuni orang yang menyakiti hati kita, ataukah kita membalasnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Adventus artinya menantikan Tuhan. Kita menantikan Tuhan Allah yang datang dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus Sang Almasih. Namun sesungguhnya sebagaimana dalam bacaan pertama dari kitab baru, bahwa Allah Dialah yang senantiasa setiap saat menantikan kita untuk datang, untuk kembali kepadanya. Karena kita adalah orang-orang berdosa. Dan disinilah kembali kepada Allah melalui pertobatan itu, supaya kita mengalami damai dan sukacita keselamatan. Saudara-saudariku, melalui pertobatan kita akan melihat keselamatan dari Allah dan membawa harapan sukacita keselamatan. Percaya atau tidak, setelah orang keluar dari ruangan pengakuan, di situ ada kelegaan, di situ ada berkat, di situ ada keselamatan. Marilah kita memanfaatkan waktu ini sehingga ketika Tuhan datang, kita layak, pantas dan berkenan di hadirat-Nya melalui jalan tobat.